Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau duduk dalam sunyi, melafazkan zikir, tapi hatimu justru diliputi rasa sepi yang dalam? Bibir menyebut asmanya, namun jiwamu seperti berjalan sendirian dalam lorong yang tak berujung. Saat orang lain menangis karena rindu kepada Allah, kau malah merasa seperti ditinggal dan terlupakan? Tenanglah, mungkin yang kau kira kesepian, justru adalah panggilan paling suci yang ruhmu pernah terima. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena Dia sedang menarikmu dari keramaian menuju kesendiriannya. Kesendirian bukan kutukan. Ia adalah ruang suci di mana cahaya ma'rifat mulai menyapa. Dalam perjalanan panjang video ini, kita akan menyelami mengapa zikir kadang terasa sepi. Apakah itu tanda iman melemah atau justru pintu untuk kembali kepada asal penciptaan? Dan bagaimana kesendirian bisa menjadi jalan yang mempertemukan ruh dengan Rabb-Nya. Tanpa perantara, tanpa kata-kata, hanya rasa yang mencair dalam keheningan. Tetaplah bersama kami, bukan untuk didengar telinga, tapi untuk disentuh oleh hati. Karena perjalanan ini bukan sekadar pembahasan, ini adalah ajakan pulang kepada Tuhanmu, kepada dirimu yang sejati. Selamat menyelami jalan sunyi para pencinta. Sunyi yang tidak kau mengerti. Dalam zikir yang kau lafazkan perlahan, kadang tiba-tiba kau merasa begitu sendiri. Seolah tak ada siapapun yang bisa mendengar hatimu, padahal mulutmu menggetarkan namanya. Sunyi itu hadir bukan karena tidak ada orang di sekelilingmu, tapi karena ada yang sedang dikosongkan dalam dirimu. Kesendirian itu bukan kekosongan biasa. Ia adalah ruang yang diciptakan olehnya untuk menampung sesuatu yang lebih besar dari sekadar suara. Ia tempat bersemayamnya cahaya yang tidak bisa ditampung oleh keramaian. Saat zikir membuatmu merasa sendiri, jangan buru-buru mengira kau salah. Mungkin justru di saat itulah ruhmu sedang diajak pulang ke asalnya. Sunyi itu adalah panggilan. Ia bukan siksaan, tapi pertanda bahwa yang maha dekat sedang membisikkan sesuatu ke dalam kalbumu. Tapi sayangnya banyak yang salah paham. Mereka mencari kegembiraan dalam zikir, padahal yang diberikan justru kesendirian. Padahal itu bukan penolakan, melainkan pembersihan. Zikir yang membuatmu merasa sendiri adalah zikir yang menyentuh hakikat. Ia membawa engkau menjauh dari dunia, bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengingat lebih dalam. Ketika engkau merasa sendiri, boleh jadi itulah saat Allah menutup pintu luar agar kau bisa masuk ke pintu dalam. Tidak ada yang lebih dalam daripada suara hatimu yang menyebut namanya dalam gelap dan sepi. Dalam ketiadaan itulah Dia hadir seutuhnya. Bukan dengan bentuk, bukan dengan suara, tapi dengan rasa yang hanya bisa ditangkap oleh ruh yang dibersihkan. Kesendirian itu bukan musuh dalam perjalanan zikir. Ia adalah sahabat sunyi yang mengajarkanmu mengenali siapa dirimu sebenarnya. Ia merobohkan tembok keakuan yang kau bangun selama bertahun-tahun. Kesendirian saat zikir seperti sebuah jalan rahasia yang hanya bisa dilewati oleh hati yang pasrah. Ia menelanjangi semua ego, menyisakan hanya ruh dan Tuhan. Dan di antara detik-detik itu, engkau akan merasa asing bahkan terhadap dirimu sendiri. Tapi itulah pertanda, kau sedang ditarik menuju cahaya. Jangan buru-buru keluar dari sunyi, diamlah di dalamnya. Dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh langit hatimu, karena dalam diam itu ada firman yang tidak berupa kata, ada wahyu yang hanya bisa diterjemahkan dengan rasa. Dan siapa yang bisa memahami rasa, kecuali mereka yang telah belajar diam? Kadang, dalam zikir, Allah tidak mengajarkan lewat makna, tapi lewat kehilangan makna. Agar yang kau pegang bukan kata, tapi hakikatnya. Saat orang lain merasa hangat dalam zikir, dan kau merasa sendiri, itu bukan berarti Allah menjauh. Bisa jadi itu karena engkau dipilih untuk menempuh jalan sunyi yang lebih dalam. Jalan di mana tidak ada siapapun yang bisa kau ajak bicara, kecuali Dia yang menciptakan suara itu sendiri. Kesendirianmu adalah bentuk perhatian, karena hanya mereka yang dipanggil untuk mendekat yang terlebih dulu dijauhkan dari semua yang bukan Dia. Jadi, kalau kau merasa sendiri saat zikir, jangan takut. Jangan menilai dirimu gagal hanya karena tidak merasa gembira seperti yang lain. Barangkali justru itulah bukti paling dalam bahwa kau sedang diperhatikan. Kesendirianmu adalah tempat Allah mencairkan hatimu.
agar kau tidak mencintai zikir karena tenang, tapi karena rindu. Dan rindu hanya tumbuh dari yang merasa kehilangan. Ruhmu sedang dipisahkan dari dunia. Kesendirian saat zikir bukan sekadar kondisi emosional. Ia adalah tanda bahwa ruhmu sedang dipisahkan perlahan dari hiruk-pikuk dunia. Ia seperti seorang anak yang ditarik keluar dari keramaian pesta, lalu diajak berjalan sendiri oleh sang ayah ke tempat yang lebih sepi, agar bisa diajak bicara tanpa gangguan. Dalam zikir yang sunyi, Allah sedang menjauhkanmu dari segala yang tidak penting. Tapi karena kita terbiasa ramai, kita mengira kesunyian itu sebagai musibah. Padahal justru disitulah nikmat yang sesungguhnya sedang disiapkan. Kau akan mulai merasa hampa pada hal-hal yang dulu membuatmu senang. Orang-orang yang biasa membuatmu merasa penuh, tiba-tiba terasa jauh. Dunia terasa seperti kehilangan warna, padahal semuanya tetap berjalan seperti biasa. Itulah tanda-tandanya. Allah sedang menutup telingamu dari riuh dunia, agar hatimu bisa lebih jernih mendengarnya. Dan bila kau merasa kehilangan, itu karena yang dulu kau pegang erat sedang dilepaskan dari hatimu satu persatu. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membebaskanmu. Tidak mudah melalui fase ini. Banyak yang tergoda untuk kembali ke keramaian, ke kebisingan yang menenangkan secara palsu. Tapi jika kau mampu bertahan dalam kesendirian saat zikir, maka akan datang sebuah kesadaran halus bahwa sesungguhnya kau tidak pernah sendiri. Rasa sendiri itu hanyalah kulit dari perjalanan batin. Di baliknya ada samudera kehadiran Allah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, hanya bisa dirasakan oleh ruh yang telah disucikan. Zikir adalah proses pembongkaran. Ia membongkar keterikatanmu pada dunia, lalu membukakan ruang di mana ruhmu bisa bernapas tanpa topeng. Dan karena ruh ini sejak awal berasal dari tempat yang suci, maka saat dipanggil kembali, ia akan merasakan ketidakcocokan dengan segala yang fana. Maka jangan heran jika saat kau zikir, yang pertama terasa justru sepi, asing, bahkan kesakitan. Itu karena ruhmu sedang beradaptasi kembali dengan cahaya. Orang yang baru saja keluar dari kegelapan akan merasa silau saat melihat cahaya. Demikian juga dengan ruh yang terbiasa terikat pada dunia. Ketika cahaya Allah datang lewat zikir, bukan kebahagiaan instan yang muncul, tapi perih, sepi, dan kehilangan. Namun, jangan salah tafsir. Itu bukan tanda kau tersesat. Itu justru tanda bahwa kau sedang mendekat. Sunyi itu bukan akhir. Ia adalah pintu masuk menuju taman keintiman. Ada saatnya, zikir tidak lagi kau ucapkan dari mulut, tapi dari hati yang menangis dalam diam. Saat itulah engkau benar-benar berada di hadapannya. Tak ada lagi yang bisa kau jadikan sandaran kecuali Dia. Tidak ada lagi nama yang penting selain namanya. Dan walaupun dari luar kau tampak sendirian, tapi sesungguhnya seluruh alam sedang diam, memperhatikan ruhmu yang pulang. Jadi kalau hari ini kau merasa sepi saat berzikir, jangan buru-buru mencari teman. Temanmu yang sejati sedang menunggumu di ruang sunyi itu. Jangan tinggalkan zikirmu hanya karena hatimu belum tenang. Bisa jadi tenang itu sedang disiapkan dalam bentuk yang belum kau pahami. Karena zikir bukan tentang perasaan ringan, tapi tentang penyatuan. Dan penyatuan itu butuh pemisahan terlebih dahulu. Dari dunia, dari ego, dari segala selain Dia. Kau tak lagi cocok dengan dunia yang lama. Saat zikir membuatmu merasa sendiri, mungkin itu bukan karena kau dijauhkan dari orang-orang, tapi karena jiwamu sudah tidak cocok lagi dengan dunia yang lama. Ada fase dalam perjalanan ruhani di mana engkau akan merasa asing terhadap segala sesuatu yang dulu kau anggap indah. Canda tawa, hiburan, bahkan kata-kata manusia mulai kehilangan maknanya. Bukan karena kau menjadi dingin, tapi karena hatimu sedang diasah untuk mengenali makna yang lebih halus dan dalam. Dunia yang dulu terasa hangat tiba-tiba terasa hambar. Waktu yang dulu kau isi dengan kegembiraan, duniawi kini seperti beban. Kau jadi mudah lelah dengan obrolan kosong, cepat jenuh terhadap keramaian, dan merasa gelisah saat tak bisa menyendiri. Ini bukan gangguan, ini bukan kesalahan. Ini adalah proses pemisahan yang sunyi. Allah sedang menyucikan ruang dalam hatimu, agar tidak lagi dijejali oleh dunia, tetapi bisa menampung langit. Kesendirian itu bukan karena kau dijauhi,
tetapi karena dirimu sudah tidak sama lagi. Zikir mengubahmu, diam-diam, ia menyaring bisikan-bisikan halus yang selama ini mengganggu ketenanganmu. Kau tak lagi bisa memalsukan kebahagiaan, karena ruhmu mulai mengenali kebahagiaan sejati, yaitu saat kau merasakan bahwa engkau hanya bersama Dia. Dan karena itu, kau mulai merasa sendiri di tengah banyak orang, sebab tak satu pun yang benar-benar bisa menyentuh kedalaman hatimu, kecuali Tuhanmu. Perasaan ini bukan bentuk keterasingan biasa. Ia adalah panggilan batin. Ia seperti peluit dari dunia yang tak terlihat, memintamu untuk segera kembali ke jalan asal. Jalan itu sepi memang, tapi di sepinya kau akan mengenal kembali siapa dirimu. Dalam sepinya kau akan menemukan makna baru dari cinta, penghambaan, dan kesadaran. Maka jangan berusaha menyesuaikan diri dengan dunia lama, sebab dirimu telah berubah, dan dunia lamamu tak akan pernah bisa memahaminya. Ada keheningan yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa, dan ketika zikir membawamu ke titik itu, kau akan merasa seperti berada di ruang kosong yang penuh rahasia. Itulah tempat ruh dibimbing. Kau akan merasa sendiri, tapi bukan sendiri yang gelap, melainkan sendiri yang terang, sendiri yang membuatmu bisa menangkap kehadirannya tanpa suara, tanpa bentuk. Dalam sendiri itulah hati menjadi cermin yang jernih, dan hanya dalam cermin yang jernih, cahaya Allah bisa memantul. Jangan takut jika duniamu berubah. Jangan panik jika teman-temanmu mulai menjauh atau tidak lagi nyambung denganmu. Itu bukan karena mereka jahat, tapi karena Allah sedang menyesuaikan lingkunganmu dengan kedalaman yang kini sedang tumbuh di hatimu. Dunia yang lama tidak lagi cocok untuk ruh yang sedang bertumbuh. Maka Allah akan membawa kehidupan baru, sahabat baru, bahkan keheningan baru yang justru menjadi rumah bagi jiwamu yang lelah. Karena sejatinya, zikir adalah proses berpindah dari dunia yang sempit ke ruang tak terbatas miliknya. Dan perpindahan itu memang membuatmu sendiri sejenak. Tapi setelah kesendirian itu, akan ada kebersamaan yang tak bisa dijelaskan. Bersamanya, dalam diam, dalam rasa, dalam cahaya yang tidak bisa ditunjuk dengan jari, tapi bisa dikenali oleh ruh yang kembali ke asalnya. Zikir membuka gerbang dimensi batinmu. Zikir yang membuatmu merasa sendiri sebenarnya sedang membuka sesuatu yang lebih luas dalam dirimu. Ia seperti kunci yang memutar pintu menuju dimensi batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dalam zikir yang khusyuk, perlahan ego dilemahkan, topeng dilepas, dan yang tersisa hanyalah dirimu yang paling hakiki, tanpa nama, tanpa status, tanpa sandaran selain Allah. Maka wajar bila kau merasa asing dengan keadaan itu. Sebab yang sedang muncul dalam dirimu bukan sekadar rasa, tapi cahaya dari sisi terdalam ruhmu. Saat zikir mulai menembus permukaan, engkau mulai mendengar suara-suara batin yang sebelumnya tertutup. Bukan suara dengan kata, tapi rasa yang dalam. Kadang itu datang sebagai gelisah, kadang sebagai tangis tanpa sebab, kadang sebagai kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Itulah ruang batinmu yang mulai bersuara. Dan suara itu tidak bisa ditangkap oleh telinga, hanya bisa dirasakan oleh kesadaran yang hening. Maka kesendirian menjadi jembatan. Tanpa sunyi, ruang batin itu tetap terkunci. Zikir bukan hanya menyebut nama Tuhan, tapi juga mengetuk pintu batin agar kembali hidup. Dan begitu pintu itu terbuka, semua kebisingan dunia akan terasa bising yang mengganggu. Engkau akan lebih menyukai diam, lebih menikmati menyendiri, bukan karena depresi, tapi karena engkau mulai mengenal rasa yang lebih halus dari apapun yang pernah engkau alami. Rasa itu tidak bisa diceritakan kepada siapapun, maka otomatis engkau akan merasa sendiri. Bukan karena terpisah, tapi karena belum ada yang bisa ikut masuk ke dalam dimensi yang kini kau tapaki. Ketika ruh mulai mengenal dirinya, dunia luar menjadi semacam bayangan yang samar. Yang dulu tampak nyata kini terasa semu. Yang dulu kau kejar kini terlihat kecil. Engkau sedang dipindahkan dari alam kasar menuju alam halus. Dari dunia bentuk ke dunia rasa. Dan dalam peralihan itulah kesendirian menjadi bagian yang tidak terelakkan. Tak ada yang bisa kau pegang selain namanya. Tak ada yang bisa kau ajak bicara selain Dia yang menyebutkan namamu dalam kesunyian.
Ada dimensi di mana zikir tak lagi kau lafazkan dengan mulut, tapi mengalir dari seluruh tubuhmu, dari hatimu, dari napasmu. Di sana engkau tak butuh keramaian, bahkan keramaian hanya akan mengganggu. Dalam sunyi yang menyatu dengan zikir, engkau mulai mengenal kehadiran yang tak terlihat. Dan itulah makna terdalam dari penghambaan. Engkau merasa sendiri bukan karena kau ditinggalkan, tapi karena Allah ingin kau hanya bersamanya, sepenuhnya tanpa perantara. Kesendirian saat zikir adalah fase masuk ke wilayah batin yang sangat sunyi, namun sangat hidup. Di sanalah para kekasih Allah menemukan kedamaian yang tidak bisa diceritakan. Dan jika engkau telah masuk ke wilayah itu, jangan buru-buru keluar. Jangan anggap itu keterasingan. Itu adalah awal dari kenalan antara dirimu dan Tuhanmu dalam bentuk yang paling murni. Bentuk tanpa bentuk. Hadir tanpa rupa, rasa yang lebih nyata daripada segala yang terlihat. Maka jika zikir membuatmu merasa sepi, anggaplah itu pertanda, gerbang telah dibuka. Dan saat gerbang batin itu terbuka, bersiaplah untuk menemukan dirimu yang sesungguhnya. Yang bukan nama, bukan usia, bukan status, bukan jabatan. Tapi ruh yang diciptakan dari cahaya, untuk kembali kepada cahaya. Dan jalan pulangnya tidak dilewati dengan keramaian, tapi dengan sunyi yang penuh makna. Ketika Allah mengajakmu bicara lewat rasa, ada saat dalam zikir ketika mulutmu terus mengulang namanya, tapi hatimu terdiam, sunyi dan terasa asing. Kau mencoba mendalami, tapi yang terasa justru kesendirian yang sangat hening, seolah tak ada yang menjawab panggilanmu. Tapi sadarlah, justru dalam keheningan itulah Allah sedang berbicara kepadamu. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan mimpi, bukan dengan suara yang bisa diuraikan, tapi lewat rasa yang muncul tiba-tiba tanpa alasan. Rasa itu seperti desir angin di tengah hening malam. Tidak terlihat, tapi menggugah seluruh ruh. Kau mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba matamu basah, padahal tak ada peristiwa menyedihkan. Hati terasa hangat meski dunia sedang dingin. Kadang muncul kerinduan yang tak bisa diarahkan kepada siapapun, karena yang dirindukan bukanlah makhluk, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Disitulah Allah sedang menjamah ruhmu. Ia hadir tidak selalu dengan ketenangan, kadang dengan perasaan kosong yang dalam, karena ruang hatimu sedang dibersihkan untuk diisi dengan kehadirannya yang suci. Kesendirian yang datang saat zikir bukan hanya ruang kosong, tapi ruang yang telah dikosongkan. Ia sedang dipersiapkan menjadi wadah, dan hanya wadah yang bersih dan hening yang layak menampung rahasia. Allah tidak menyampaikan cahayanya kepada hati yang masih penuh dengan keinginan duniawi. Maka ketika engkau merasa sunyi, kosong, dan sendiri, jangan buru-buru mengisi dengan musik, hiburan, atau percakapan. Duduklah lebih lama, diamlah lebih dalam, sebab bisa jadi itulah momen ketika Tuhan sedang menundukkanmu untuk menyampaikan sesuatu secara langsung lewat rasa. Banyak orang berharap mendengar suara dari langit, padahal yang datang justru rasa yang tak bisa mereka jelaskan. Mereka mengabaikan rasa itu karena terlalu sibuk mencari tanda yang besar. Padahal tanda yang paling halus itulah yang paling nyata. Zikir yang membawamu pada keheningan dan kesendirian justru adalah jalan tercepat menuju keintiman dengan Tuhan. Karena di situ tak ada gangguan, tak ada suara lain, hanya rasa yang menyatu antara ruh dan Tuhannya. Saat Allah ingin bicara, Dia tidak selalu memakai bahasa manusia. Kadang Dia mengutus rasa haru yang mendadak datang tanpa sebab. Kadang Dia mengirim kesendirian yang memaksamu menunduk dan diam. Dan saat engkau tidak menolak kesendirian itu, ruhmu akan terbuka seperti bunga yang disentuh fajar. Maka jangan kira engkau sedang dibiarkan. Justru saat kau merasa sendiri dalam zikir, engkau sedang dalam dekapan yang sangat dekat. Hanya saja bentuknya tidak bisa kau artikan dengan logika. Zikir bukan ritual kosong, ia adalah pemurnian rasa. Dan saat rasa mulai hidup, maka segala sesuatu yang bersifat palsu akan terasa berat. Maka jangan heran bila engkau merasa asing dengan dunia dan bahkan dengan dirimu sendiri. Itu karena yang selama ini engkau kira dirimu sebenarnya adalah lapisan yang perlahan sedang dikupas. Hingga yang tersisa hanyalah nurani yang tulus, lembut dan siap menerima sentuhan ilahi tanpa sekat. Jika malam-malammu diisi dengan zikir dan air mata tanpa tahu sebabnya,
jangan risau. Jika engkau merasa sendiri, seperti tak ada yang mengerti, jangan sedih. Allah sedang mendekat dengan cara yang paling halus. Dan kedekatannya kadang tidak terasa seperti pelukan, tetapi seperti sunyi yang menusuk, sepi yang dalam, dan rasa yang sulit dijelaskan. Tapi justru disitulah cintanya bersemayam, karena cintanya tidak bising. Ia diam, tapi hidup, dan hanya hati yang terdiam yang bisa mendengarnya. Sunyi adalah medan tempur ruhani. Kesendirian saat zikir seringkali bukan ketenangan yang tenang. Justru di dalam sunyi itu, pertempuran batin dimulai. Saat tak ada lagi suara yang mengganggu dari luar, semua suara dalam dirimu tiba-tiba jadi nyaring. Ketakutan, keraguan, penyesalan, keinginan, amarah, bahkan suara palsu dari ego yang selama ini tersembunyi di balik aktivitas duniawi. Maka jangan heran bila dalam zikir, engkau tiba-tiba merasa cemas tanpa sebab, atau hatimu terasa bergetar dan gelisah. Karena sunyi adalah medan tempur ruhani yang sesungguhnya. Zikir bukan hanya ibadah yang mendatangkan ketenangan, ia juga seperti cermin yang memperlihatkan wajah batinmu yang sebenarnya. Dan saat itu terjadi, banyak dari kita yang ingin lari. Kita ingin segera kembali ke keramaian, ke distraksi, ke kesibukan. Karena berhadapan dengan diri sendiri dalam sunyi bukan perkara mudah. Tapi ketahuilah, justru itulah fase penting yang harus dilewati oleh ruh yang ingin mengenal Tuhannya. Sebab yang kotor harus dikeluarkan lebih dulu, agar cahaya bisa masuk tanpa rintangan. Dalam sunyi, ruhmu diuji. Apakah ia benar-benar ingin bertemu dengannya, atau hanya ingin merasa nyaman? Apakah engkau berzikir karena rindu, atau hanya karena ingin tenang? Disitulah Allah membedakan mereka yang hanya mengetuk pintu dengan mereka yang benar-benar ingin masuk. Kesendirian saat zikir adalah caranya untuk menyaring niatmu. Maka jika dalam sunyi engkau bertahan, walau hatimu digoncang dan perasaanmu tidak menentu, ketahuilah, engkau sedang menang dalam perang yang tak terlihat. Sunyi juga membongkar semua topeng yang tak terlihat. Ia memaksa kita jujur. Siapa yang sebenarnya kita cintai? Siapa yang kita harapkan? Dan kepada siapa kita mengadu? Saat zikir tak lagi membawa perasaan yang manis, itulah ujian tertinggi. Karena cinta sejati bukan yang muncul saat manis dan tenang, tapi yang tetap bertahan walau yang terasa hanyalah hampa dan getir. Disitulah ruh diuji kemurniannya. Dan bila engkau tetap duduk, tetap menyebut namanya, meski rasa itu tidak hadir, sesungguhnya engkau telah melakukan zikir dengan kedalaman hakiki. Banyak orang mengira bahwa hening adalah tanda kekosongan. Padahal dalam ilmu makrifat, hening adalah tempat di mana seluruh rahasia langit turun. Tapi hening itu seperti samudera. Jika engkau belum bisa berenang di dalamnya, engkau akan merasa tenggelam. Maka tenangkan dirimu. Biarkan zikir itu menjadi perahu yang mengapung di tengah gelombang rasa. Biarkan sunyi itu membentukmu, mengikis ego, dan melahirkan ruh yang lebih lembut, lebih peka, lebih pasrah. Jangan buru-buru keluar dari sunyi hanya karena engkau merasa tak nyaman. Sebab di dalam ketidaknyamanan, itulah terdapat pembentukan. Seperti benih yang harus pecah lebih dulu untuk tumbuh. Seperti luka yang harus perih sebelum sembuh. Zikir yang membawa sunyi adalah zikir yang sedang memperbaiki akar jiwamu, bukan hanya daunnya. Dan Allah tidak sedang diam, Ia sedang bekerja dalam keheningan, membentuk ruhmu agar lebih pantas menjadi tempat turunnya cahaya. Maka bila malam terasa panjang, bila zikir membuatmu merasa jauh, bila tak ada rasa tapi kau tetap duduk dalam sepi, itulah jihadmu, itulah medan tempurmu. Dan siapapun yang bertahan di sana, kelak akan merasakan kemenangan batin yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia. Sunyi bukan akhir, ia adalah proses. Dan siapapun yang bersabar dalam sunyi akan dijemput oleh cahaya. Saat rasa sendiri menjadi tanda kehadirannya. Ada momen dalam zikir ketika engkau merasa tidak ada siapapun yang mengerti perasaanmu. Bahkan engkau sendiri tidak mampu menjelaskan apa yang sedang engkau alami. Rasa sendiri itu seperti ruang yang luas namun kosong. Tapi anehnya, justru di saat seperti itu, ada bisikan lembut yang tak terdengar oleh telinga, namun terasa sangat nyata dalam hati. Sebuah rasa yang tak bisa ditunjuk asalnya,
namun menguatkan. Dan itulah salah satu bentuk kehadirannya. Bukan dalam bentuk pelukan, tapi dalam rasa yang hening namun mengisi. Kebanyakan manusia mencari Tuhan dalam keramaian tanda, dalam suara yang menggetarkan, dalam mimpi yang indah, dalam pengalaman batin yang menenangkan. Padahal Allah bisa hadir dalam bentuk yang sebaliknya. Dalam kesendirian yang mengguncang, dalam keheningan yang panjang, dalam rasa sepi yang tak bisa ditanggung oleh akal. Disitulah dia hadir sebagai cahaya yang tersembunyi. Bukan untuk membuatmu nyaman, tapi untuk membuatmu sadar bahwa dia lebih dekat dari segala sesuatu yang terasa dekat. Rasa sendiri bukan selalu tanda ketiadaan. Justru dalam ilmu makrifat, rasa sendiri bisa jadi tanda bahwa semua yang lain telah disingkirkan agar hanya tinggal satu, Allah. Ketika hati telah dikosongkan dari segala makhluk, ketika harapan telah dicabut dari segala sandaran dunia, maka rasa sendiri itu bukan luka, tapi proses pembersihan. Dan hanya hati yang bersih dari selain Allah yang pantas menerima limpahan rahmat-Nya. Maka ketika engkau merasa sendiri dalam zikir, boleh jadi engkau sedang disucikan untuk menerima sesuatu yang agung. Jangan menunggu rasa bahagia untuk merasa dekat dengannya. Sebab dalam perjalanan ruhani, kedekatan itu tidak selalu hadir dalam bentuk bahagia. Kadang ia hadir dalam bentuk sunyi yang tajam, dalam bentuk rindu yang menyiksa, dalam bentuk tangis yang tidak tahu kepada siapa harus ditumpahkan. Tapi semua itu bukan kesia-siaan. Ia adalah bahasa langit yang sedang disampaikan ke hatimu. Dan hanya hati yang terdiam yang mampu menerjemahkannya. Dalam sunyi, engkau akan mulai sadar bahwa kehadiran Allah bukan tentang merasakan, tapi tentang menyadari. Dan kesadaran itu lahir dari diam, bukan dari banyaknya kata. Ia tumbuh di antara zikir yang tidak hanya diucap, tapi diresapi. Maka rasa sendiri itu tidak perlu kau lawan. Biarkan ia menjadi jalan pulang. Sebab bisa jadi Allah telah menyingkirkan semua makhluk darimu, bukan karena dia menjauh, tapi karena dia ingin engkau hanya bersamanya tanpa distraksi apapun. Bila engkau menangis saat zikir bukan karena sedih, tapi karena merasa kosong dan hening, jangan buru-buru merasa gagal. Tangisan itu mungkin bukan dari hatimu, tapi dari ruhmu yang mulai mengenal kehadirannya. Sebab semakin dalam engkau menyebut namanya, semakin jauh pula engkau dari segala yang bukan dia. Dan keterpisahan dari dunia itu terasa seperti sendiri, padahal disitulah engkau benar-benar ditemani. Jadi saat kau merasa sendiri dalam zikir, jangan cepat-cepat keluar dari sepi. Duduklah lebih lama. Biarkan rasa itu memelukmu tanpa kau tolak. Karena dalam diam itulah kadang Allah lebih dekat dari napasmu sendiri. Ia tidak berbicara dengan suara, tapi dengan rasa yang hanya bisa dipahami oleh ruh yang ikhlas. Dan ketika ruhmu sudah mengenali caranya yang sunyi, maka rasa sendiri itu bukan lagi menyakitkan, melainkan menjadi tanda cinta yang sangat dalam. Kesendirian yang menyelamatkan ruhmu. Dalam dunia yang sibuk menawarkan banyak suara, kadang satu-satunya tempat perlindungan ruh adalah kesendirian. Maka ketika engkau sedang berzikir dan tiba-tiba merasa seolah semua makhluk menjauh, jangan buru-buru merasa ditinggalkan. Mungkin itulah momen ketika Allah sedang menyelamatkan ruhmu dari hiruk-pikuk yang tak perlu. Kesendirian itu bukan kehampaan. Ia adalah ruang selamat yang diciptakan untuk membungkus ruhmu dari gangguan dunia, agar engkau benar-benar bisa kembali pada sumber cahaya. Kita ini seringkali tenggelam dalam kebersamaan yang semu, dikelilingi banyak orang tapi tetap merasa kosong, bicara banyak hal tapi hati tetap beku. Maka saat Allah memberikan kesendirian melalui zikir, itu bukan hukuman, itu adalah anugerah yang tak tampak. Sebab hanya dalam sendiri yang hakiki, engkau bisa mulai mengenali isi jiwamu. Dan saat itulah engkau sadar bahwa banyak yang selama ini kau anggap dekat, ternyata hanya pengisi waktu, bukan pengisi jiwa. Kesendirian saat zikir adalah kondisi yang disiapkan khusus oleh Allah agar ruhmu bisa mendengarnya lebih jernih. Ia ibarat lembah sunyi tempat para nabi bertemu wahyu, tempat Musa mendengar suara dari balik api, tempat Ibrahim menyepi dari kaumnya, tempat Muhammad menyendiri di Gua Hira. Semua kekasihnya pernah dibawa ke kesendirian sebelum dipenuhi cahaya. Maka bila engkau dibawa ke sunyi, ketahuilah
Engkau sedang dituntun di jalan yang telah dilewati para pencinta Tuhan. Sunyi bukan sekadar keadaan luar, ia adalah penataan dalam. Zikir yang membawa kesendirian sejatinya sedang mengatur ulang tatanan jiwamu. Apa yang kau anggap penting perlahan digugurkan. Apa yang kau genggam erat mulai dilepaskan. Dan saat semuanya hilang, barulah engkau mengerti bahwa yang tak pernah meninggalkanmu hanyalah Allah. Di titik itulah ruhmu merasa aman, bukan karena banyak yang menemani, tapi karena hanya tersisa satu yang abadi. Ada keselamatan besar yang tersembunyi di balik rasa sendiri. Karena di sanalah ego menjadi kecil dan jiwa menjadi lembut. Di saat itulah ruhmu lebih mudah menangkap getaran kasih sayang Allah. Tak lagi butuh pembuktian, tak lagi butuh pengakuan. Hanya rindu yang mengalir tenang di antara bisikan zikir dan detak hati yang pasrah. Maka jangan lari dari sepi. Peluklah ia, sebab bisa jadi sunyi itulah yang menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Kita terlalu sering berpikir bahwa keselamatan datang dari orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Tapi lupa bahwa kadang keselamatan terbesar datang saat semua orang menjauh. Karena hanya dalam keterpisahan itu, engkau akan kembali menghadap pada satu-satunya yang tak pernah menjauh. Dan ketika ruhmu benar-benar bersandar padanya, maka engkau akan tahu rasanya menjadi cukup. Bukan karena memiliki segalanya, tapi karena tak butuh apa-apa selain Dia. Jadi bila malam ini kau merasa sendiri saat berzikir, jangan menangis karena sepi. Tangislah karena kau baru saja diselamatkan. Karena sunyi itu bukan kehampaan, tapi panggilan. Dan jika engkau menjawab panggilan itu dengan tetap tinggal, tetap berzikir, tetap diam, meski tak mengerti, maka itulah bentuk ketaatan yang paling dalam. Dan Allah mencintai hamba yang tetap duduk dalam sepi hanya untuk menunggu kehadirannya yang agung. Zikir adalah perjalanan pulang tanpa peta dunia. Zikir bukan sekadar lisan yang menyebut nama, tapi jiwa yang berjalan pulang ke asalnya. Dan seperti perjalanan menuju rumah sejati, ia seringkali tak punya peta dunia. Tak ada petunjuk fisik, tak ada suara dari luar. Yang ada hanya getaran dalam yang memanggil, menuntun, dan mengajakmu untuk menanggalkan segalanya. Ketika engkau duduk sendiri dalam zikir, mungkin itulah langkah pertamamu dalam perjalanan yang tak ditandai oleh jarak, tapi oleh kesadaran. Banyak yang merasa tersesat saat berzikir karena tidak merasakan apa-apa. Padahal justru di sanalah Allah sedang membersihkan jalur pulangmu. Bukan dengan cahaya terang, tapi dengan menghilangkan tumpukan ego yang selama ini menutupi arah. Maka rasa sendiri, rasa kosong, rasa hampa yang kau rasakan bukanlah kegelapan, tapi pembersihan. Seperti langit malam yang tampak gelap, namun justru memberi tempat bagi bintang untuk bersinar. Perjalanan zikir itu sunyi karena hanya satu yang kau tuju. Dan ketika yang lain mulai menghilang dari pandangan dan perasaanmu, jangan panik, jangan merasa kehilangan. Justru itulah tanda bahwa peta duniamu sedang dilipat. Engkau sedang dilepas dari ketergantungan pada arah yang fana. Dan semakin sunyi jalan yang kau tempuh, semakin dekat engkau dengan suara lembut yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan dunia. Dalam zikir, tidak semua yang terasa itu harus dimengerti. Karena kadang, makna sejati justru datang saat kita berhenti memahami dan mulai menerima. Ketika kau merasa sendiri, itu bisa jadi bukan karena Allah menjauh, tapi karena Dia sedang membawa ruhmu naik ke langit kesadaran yang lebih tinggi. Tempat di mana hanya ruh yang bersih yang mampu tinggal. Maka jangan heran jika yang tak bersih ikut pergi. Kadang kesendirian adalah seleksi sebelum penyatuan. Ada saatnya kau berzikir bukan untuk meminta, tapi untuk pulang. Bukan untuk memperoleh sesuatu, tapi untuk kembali menjadi sesuatu yang sejati. Dan jalan pulang itu sunyi, karena tak semua orang menempuhnya. Yang banyak adalah jalan keluar, bukan ke dalam. Maka ketika engkau merasa sendiri dalam zikirmu, jangan menyesali. Mungkin engkau telah mengambil arah yang jarang dipilih. Jalan kembali ke dalam diri, menuju Tuhan. Sebuah zikir yang membawa sunyi bukan tanda kering, tapi tanda bahwa Allah sedang berbicara tanpa suara. Dia tak butuh kata-kata untuk menyentuhmu. Cukup dengan membuatmu duduk lama dalam perenungan, lalu mengalirkan rasa yang tak bisa dijelaskan. Dan ketika kau bertahan dalam perjalanan itu,
Meski tanpa portal, maka satu persatu pintu dalam dirimu akan terbuka. Bukan karena kau mencarinya, tapi karena Dia yang membukakan. Maka bila hari ini kau merasa seperti berjalan sendirian dalam zikir, percayalah, engkau sedang dalam perjalanan pulang. Tak usah kau paksa peta muncul, tak usah kau tunggu suara dari luar. Karena zikir sejati bukan perjalanan lisan, tapi perjalanan ruh. Dan ruh yang pulang tidak pernah tersesat. Ia hanya sedang dipisahkan sejenak dari dunia, agar bisa disatukan kembali dengan Yang Maha Kekal, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Sunyi itu bukan kehampaan, tapi pintu rahasia. Dalam dunia batin, sunyi bukan kehampaan, melainkan ruang di mana suara Tuhan terdengar paling jelas. Bukan dengan kata, bukan dengan bahasa, tapi dengan rasa yang tak mampu dijelaskan. Zikir yang tampak hening dari luar bisa jadi adalah percakapan paling dalam antara seorang hamba dan Tuhannya. Maka jangan anggap sepi itu kekosongan. Bisa jadi itulah ruang suci yang dipersiapkan Allah agar engkau bisa duduk bersamanya tanpa gangguan. Allah tidak hadir dalam keramaian pikiran. Dia hadir dalam diam yang jujur. Maka saat kau berzikir dan tak merasakan apapun, jangan buru-buru menilainya gagal. Justru bisa jadi kau telah menyeberang batas pikiran menuju wilayah rasa. Dan disitulah Allah mulai membukakan pintu-pintu makrifat. Tak dengan guntur, tak dengan petir, tapi dengan kelembutan sunyi yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah melepas segala ingin. Ketika ruhmu mulai berjalan di alam yang tak bernama, yang kau temui bukan peta, tapi petunjuk langsung. Bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Dan pengenalan itu tidak datang karena kau mencarinya keras-keras, tapi karena hatimu berserah tanpa syarat. Maka sunyi yang menemani zikirmu adalah ruang penerimaan. Tempat di mana Tuhan menggantikan kata dengan cahaya dan menggantikan tuntutan dengan kelembutan. Banyak yang berhenti berzikir karena merasa sendiri. Mereka mengira zikir yang benar selalu menghadirkan rasa manis, haru atau ekstase. Padahal zikir sejati kadang justru menghadirkan rasa hampa sebagai bentuk pengosongan wadah, agar Allah bisa mengisinya. Kau tak bisa mengisi gelas yang masih penuh dengan harapan dunia. Maka kesendirian dalam zikir bisa jadi adalah proses pengosongan ilahi agar wadah hatimu siap menampung cahaya. Bila kau bertahan dalam sunyi itu, satu demi satu tabir akan tersingkap. Bukan karena usaha, tapi karena penyerahan. Bukan karena kau pandai, tapi karena kau berserah. Dan dalam kondisi itu, engkau tak lagi membutuhkan tanda atau rasa. Karena hatimu telah berlabuh pada kehadirannya, bahkan dalam diam. Kau mulai memahami bahwa yang penting bukan apa yang kau rasa, tapi kepada siapa hatimu mengarah. Zikir bukan ajang merasakan sensasi spiritual, tapi latihan untuk membiarkan Allah mengambil alih ruang hatimu sepenuhnya. Maka bila Dia memulainya dengan kesendirian, itu karena Dia ingin kau mengenalnya tanpa perantara. Ingin kau jatuh cinta, bukan karena kenikmatan, tapi karena kehadirannya yang tak tergantikan. Sunyi adalah cara Allah menyentuhmu langsung, tanpa alat bantu rasa. Dan bila engkau terus berjalan, kau akan mengerti satu hal besar, bahwa tidak ada yang benar-benar sendiri dalam zikir. Karena justru di saat kau merasa paling sendiri, disitulah Allah paling dekat. Seperti bisikan yang tak terdengar oleh telinga, tapi mengguncang seluruh jiwa. Maka biarkan sunyi itu menjadi temanmu. Biarkan sepi itu menjadi kendaraanmu. Karena zikir bukan perjalanan mencari cahaya di luar, tapi menyingkap cahaya yang telah lama bersembunyi di dalam dirimu. Kalau kau merasa sendiri saat berzikir, jangan takut. Itu bukan tanda kau ditinggalkan. Justru mungkin itulah cara Allah menemuimu saat semua yang lain disingkirkan, agar hanya Dia yang tinggal. Zikir adalah jalan sunyi yang menuju terang. Maka berjalanlah terus. Dalam diammu ada getar ilahi yang menuntunmu pulang.